Shalom Jem Yunlong, puji Tuhan hari ini kita ketemu lagi dalam persekutuan ibadah kita pada hari Minggu ini. Dan saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita akan sama-sama dikuatkan lagi, kita akan sama-sama diberkati lagi oleh kekuatan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih karena kami masih punya kesempatan untuk mendengar dan belajar dari firman-Mu Tuhan. Dan biar Roh Kudus-Mu akan menolong kami, memberi kami pengertian lebih lagi, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan hari ini bisa bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-84. Mazmur 84, rindu kepada kediaman Allah. Saya ambil dalam ayatnya yang ke-6 sampai 7. Mazmur 84 ayat 6 sampai 7, di situ dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang orang yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Orang yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan ya, saudara. Kita yang tinggal di perantauan memang butuh kekuatan ekstra untuk menjalani hidup ya, sebagai pekerja. Kita butuh kekuatan ekstra untuk membuat kita lebih bersemangat supaya bisa bekerja dengan baik sampai finish kontrak, atau mungkin mau renew lagi, atau apapun itu. Kita beda dengan kita ada di negara kita sendiri ya. Di situ kita dekat dengan keluarga atau orang-orang yang kita kasihi. Tapi saat ini karena kita ada di negeri orang, maka perlu kekuatan ekstra untuk kita terus maju, perlu kekuatan ekstra untuk kita terus bersemangat untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Nah, hari ini kita sama-sama belajar bahwa ternyata ada satu kekuatan yang juga kita perlu tetap aktifkan dalam kehidupan kita, yaitu kekuatan yang di dalam Tuhan. Kekuatan orang yang di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Dan kita sebagai orang Kristen ternyata kita memiliki kekuatan yang luar biasa ini. Saya dan saudara yang hari ini ada di hadirat Tuhan, ada sedang menikmati firman Tuhan, itu tandanya kita sedang recharge lagi ya, sedang isi bensin lagi untuk menambah kekuatan kita di dalam menghadapi hidup dengan menggunakan kekuatan yang dari Tuhan. Ada dua hal yang saya catat di sini, kekuatan orang yang di dalam Tuhan, apa yang ada dalam kehidupannya. Yang pertama, kekuatan orang yang ada di dalam Tuhan. Orang yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Yang pertama dikatakan di sini, kita lihat ayatnya yang ke-6, ayat yang ke-6, 7 di situ. Dimanapun dia berada, di situ ada selalu, dimanapun dia berada, di situ akan selalu ada kehidupan, bukan kematian. Artinya dimanapun orang-orang ini berada, dimanapun orang-orang yang kekuatannya ada di dalam Tuhan berada, di situ selalu ada kehidupan. Di mana ada Jammers, di situ selalu ada kehidupan, selalu ada semangat, selalu ada gairah, selalu ada pengharapan, selalu ada mujizat, selalu ada hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, biasanya kan, aduh sudah pesimis, tidak mungkin lagi mau lanjut ini. Ya mungkin majikan udah nggak mau tanda tangan lagi pada kita berharap. Atau aduh mungkin ini pekerjaan susah sekali. Atau mungkin tidak mungkin ini rumah mau selesai. Ini kan dari bikin rumah yang istana-istana kan. Tidak mungkin seperti ini, seperti itu. Tapi kalau kita orang-orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, ada pengharapan dan selalu ada sesuatu yang membuat kita bersemangat untuk terus maju. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan katakan ini cuma ada kalau orang-orang itu hidup dengan kekuatannya itu berasal dari Tuhan. Jadi mari kita tetap isi kehidupan kita dengan kekuatan yang dari Tuhan. Supaya kita bisa menghidupkan suasana yang kelihatannya mati. Kita bisa menghidupkan keadaan-keadaan yang menurut orang lain tidak mungkin lagi. Kita bisa kembali membawa pengharapan-pengharapan baru mungkin bagi orang-orang yang kita temui, mungkin di taman, dimanapun itu, atau bahkan diri kita sendiri di saat mungkin sepertinya sudah tidak ada pengharapan, tapi saat kita tahu kekuatan kita ada di dalam Tuhan,
maka di situ akan ada pengharapan yang baru. Jadi yang pertama dikatakan di sini, orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, dimanapun dia berada, di situ selalu ada kehidupan, di situ selalu ada pengharapan yang baru. Tidak akan ada yang lemah, letih, lesu dengan tidak mungkin, tidak ada pesimis. Karena kekuatan kita di dalam Tuhan yang selalu mungkin untuk segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Amin. Yang kedua, orang yang kekuatannya di dalam Tuhan adalah dia akan berjalan makin lama makin kuat. Dia berjalan makin lama makin kuat. Ya, ini sangat tidak mungkin. Biasanya orang semakin lama dia berjalan, semakin jauh dia berjalan, makin capek. Tapi ternyata kalau kekuatan orang ini atau kekuatan kita ada di dalam Tuhan, maka semakin lama kita berjalan, semakin lama kita berharap kepada Tuhan, semakin lama kita terus isi kekuatan kita dengan kekuatan Tuhan, maka kita akan jadi semakin kuat. Nah, saudara, saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan juga saudara saat ini. Mungkin secara umum kita sudah tahu satu dengan yang lainnya ya. Tapi ada mungkin yang terbaru atau mungkin ada yang sangat sulit disampaikan satu dengan yang lain. Tapi hari ini firman Tuhan datang dengan begitu jelas kepada saya dan saudara bahwa betapa pentingnya kalau kekuatan kita itu adalah kekuatan yang datang dari Tuhan. Di ayat yang ke 6 dan 7 sampai ayat yang ke-8 ini ada hal-hal yang luar biasa yang perlu kita aktifkan di hidup kita. Ini adalah milik kita sebagai orang percaya. Saya katakan tadi dua hal ini dikatakan di situ bahwa dimanapun kita berada selalu ada kehidupan. Dan yang kedua dikatakan di situ makin lama kita berjalan dalam kekuatan Tuhan, kita akan jadi semakin kuat, bukan semakin lemah. Firman Tuhan juga katakan dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai 8 ya. Ini ayat-ayat yang sudah populer, semua sudah tahu rata-rata ya. Orang yang ditanam di tepi aliran air, yang di dalam Tuhan, hidupnya di dalam Tuhan, dia itu di saat musim kering, dia akan tetap bertumbuh dan bahkan dikatakan situ berbuah lebat. Dia tidak akan terpengaruh dengan datangnya panas terik. Panas terik akan tetap ada, tapi dia tidak akan terpengaruh dengan itu. Masalah akan tetap ada, suasana-suasana yang pesimis akan tetap ada, tapi orang yang hidup di dalam Tuhan, dia akan selalu tumbuh bagaikan tumbuhan hijau yang terus dan bahkan berbuah lebat. Dan dikatakan di sini juga, orang yang tetap bersemangat dalam Tuhan, dia berjalan makin lama, makin kuat. Dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 dikatakan di situ, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia terbang tinggi. Dan di kekuatannya makin bertambah, saudara. Sudah berapa lama saya dan saudara ada di perantauan ini? Sudah berapa lama saya dan saudara hidup mencari nafkah demi orang-orang yang kita kasih, demi kebahagiaan masa depan kita dan keluarga kita? Seharusnya, saudara, kita benar-benar klaim apa yang firman Tuhan katakan hari ini, bahwa kita akan menjadi makin lama makin kuat, makin punya pengharapan. Doa kita untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk bisnis kita, untuk masa depan kita, untuk jodoh kita yang belum menikah ya, itu pasti akan makin lama makin kuat di dalam Tuhan, makin penuh pengharapan. Karena kita punya pengharapan yang pasti, kita punya kekuatan di dalam Tuhan. Jadi jangan sampai kita kehilangan kekuatan ini. Intinya adalah kita harus selalu menanti-nantikan Tuhan, kita selalu harus hidup di dalam kekuatan Tuhan. Nanti-nantikan Tuhan itu artinya jangan pernah bosan untuk hidup menantikan pertolongan Tuhan. Jangan pernah bosan untuk hidup menunggu arahan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu namanya menanti-nantikan, artinya ada masanya kita memang namanya kalau menunggu. Salah satu hal yang paling saya kesal itu adalah menunggu. Saya ya agak apalagi mau telat gini, paling kesal menunggu. Di firman ternyata itu Alkitabiah. Kadang kita diajarkan untuk menunggu, menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita mau belajar ada kekuatan untuk sabar, menanti-nantikan apa maksud Tuhan dalam hidup kita, menanti-nantikan arahan Tuhan untuk kita bertindak, berjalan ke arah yang mana, maka kekuatan dari Tuhan itu akan terus ada dengan kita. Kekuatan dari Tuhan itu akan terus berjalan bersama dengan kita. Dan kita menjadi makin lama makin kuat. Dimanapun kita berada, di saat kita datang orang-orang yang udah tidak berpengharapan, orang-orang yang kelihatan sudah pesimis, saat kita ada di situ, saat jammers ada di situ, mereka jadi semangat ya. Saya senang sekali ya, di mana ada jammers, di situ selalu ada sukacita. Di mana ada kita, di situ orang-orang selalu merasa diberkati. Inilah yang ada pada kita anak-anak Tuhan. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini.
Mari kita belajar bersama-sama untuk hidup dalam kekuatan Tuhan. Apapun yang saat ini di dalam kehidupan kita mulai membuat kita lemah, apapun situasi saat ini yang kita hadapi yang seakan-akan mulai membuat kita tidak berpengharapan lagi, hari ini kita kembali lagi ke firman Tuhan bahwa hidup di dalam Tuhan itu akan membuat kita makin lama makin kuat. Hidup di dalam Tuhan itu akan membuat kita makin berpengharapan, makin melihat mujizat Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita sama-sama kuat di dalam Tuhan. Kita sama-sama jangan berhenti menanti-nantikan Tuhan. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain sampai kita mencapai garis akhir kita. Haleluya. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.